Keviralan beliau ini ternyata sampai juga ke telinga sekelas Ustaz Abdul Somad, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, mencemari nama baik thariqah, ulama sufi, dan juga tasawuf. Dan ini menjadi pintu masuk orang-orang Wahabi menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, di video ini kita akan merespon kembali atau menanggapi sang penjaga gawang al-alim al-allama al-arif billah Kiai Haji Abdul Ghufron, atau yang lebih kita kenal sebagai Abuya Mama Ghufron. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqali inna rahmatan syir'an la yama fi ma'allah al-hakali yama fi ma'allah. Semakin kesini beliau ini semakin viral. Bagaimana tidak ya teman-teman, beliau bisa melukis pelangi, menghentikan hujan, menghentikan badai, ngomong sama ikan, ngomong sama malaikat munkar nakir, kemudian juga bisa bertemu ya berulang kali dengan Nabi Khidir alaihissalam dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi luar biasa, sehingga keviralan beliau ini ternyata sampai juga ke telinga sekelas Ustaz Abdul Somad, teman-teman ya. Jadi Ustaz Abdul Somad satu hari yang lalu beliau membuat status ya di Facebooknya, teman-teman sekalian, bisa kita baca. Karena penasaran tidak ketemu di kitab, coba cari-cari di internet. Makoli pakai huruf T ya, kemudian macoli dan makoli pakai huruf Arab. Sepertinya yang agak mendekati adalah makgeoli atau arak beras. Kemudian Ustaz Abdul Somad memposting screenshot ya hasil pencarian beliau di Google. Yang pertama makoli, nah di situ muncul ya seseorang, siapa itu? Niccolo Machiavelli ya. Dan juga saudara kita mungkin dari Afrika ini kayaknya ya. Kemudian pakai huruf Qaf, makoli, yang muncul gambar makanan malah. Aduh. Kemudian ditulis pakai C, macoli, yang muncul minuman, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, nah ini yang paling mendekati ya kata beliau, makgeoli. Makgeoli dalam bahasa Korea kadang dieja makoli atau takju, adalah minuman beralkohol tradisional asal Korea. Minuman ini dibuat dari beras yang dikukus dan difermentasi, warnanya putih keruh dan masih mengandung ampas beras karena minuman ini tidak disaring. Kadar alkohol berkisar 6-8% alkohol berdasarkan volume. Minuman tradisional ini populer di kalangan petani sehingga disebut nongju, yang berarti arak petani ya teman-teman. Dan ini sudah mendapatkan respon ya, 25 kali dibagikan, 43 komentar, dan juga 456 orang yang bereaksi, teman-teman ya, atas postingan beliau ini. Nah teman-teman, memang ya terkadang kita merasa bahagia, gembira, senang gitu ya ketika melihat beliau. Tapi di sisi lain kita harus ingat juga bahwa masih banyak masyarakat awam yang percaya, entah karena memang persamaan persepsi ya di dalam masalah nasab ba'lawi ini, atau memang mungkin percaya 100% dengan apa yang tersebar di media. Jadi mau tidak mau ya memang harus ada tindakan ini terhadap Abuya Mama Ghufron ini, karena beliau luar biasa. Menurut hemat saya paling tidak ada 4 poin kenapa Abah Ghufron ini harus segera ditindaklanjuti, paling tidak dimintai klarifikasi, tabayun, atau ya diperiksa lah gitu ya. Karena yang pertama, Abah Ghufron ini sudah merusak citra agama Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman sekalian. Bagaimana tidak ya, kita sekarang ditertawakan oleh agama lain. Kok bisa umat Islam yang berpikir rasional memunculkan tokoh atau public figure semacam beliau ini, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, mencemari nama baik thariqah, ulama sufi, dan juga tasawuf. Dan ini menjadi pintu masuk orang-orang Wahabi menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menjadikan Abah Ghufron ini dalil bahwa ilmu tasawuf itu benar-benar sesat, bahwa ulama sufi ini seperti ini modelnya, teman-teman. Padahal kalau buat kita ya anak-anak pesantrenan, teman-teman ya, jelas sekali Abah Ghufron ini bukanlah representatif dari ulama sufi. Mana ada ulama sufi yang ngaku-ngaku. Sampai Abah Ghufron ini mengaku sebagai mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, dengan bangganya menampilkan sanad katanya mutasil ya kepada Rasulullah, bersambung sanad thariqahnya itu kepada Rasulullah. Padahal teman-teman kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, di syarat pertama saja Abah Ghufron sudah gugur.
Ya, seorang guru mursyid itu ayyakuna aliman, harus alim teman-teman sekalian. Nah sekarang Abah Gufron, coba silakan nanti teman-teman tulis di kolom komentar, pernah nggak mendengar Abah Gufron mengucapkan atau membacakan Al-Quran selain Al-Fatihah dan surat-surat pendek? Ya perasaan saya surat pendek pun belum pernah saya dengar teman-teman ya. Baru Al-Fatihah, yang paling sering itu ya wa maqoli inna rahmatan kapal salam wa maskodi dan seterusnya, itu terus diulang-ulang teman-teman. Jadi jelas ini sangat mencederai ya nama baik tasawuf teman-teman. Coba orang-orang Thariqah ya, apalagi di NU kan ada Jatman. Jangan sampai masyarakat awam menganggap ini Thariqah yang benar. Ya, dan ini sekali lagi menjadi pintu masuk orang-orang Wahabi membenarkan persepsi mereka selama ini bahwa memang ajaran tasawuf, ajaran ulama sufi itu sesat dan menyesatkan. Nah, jadi perlu ditindaklanjuti ini agar nama baik tasawuf, nama baik ulama sufi terjaga, jangan dikotori oleh orang-orang oknum-oknum semacam ini, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, Abah Gufron ini sudah mencederai reputasi kiai, ulama, pesantren, santri, teman-teman. Dia mengaku kiai, bahkan kan digelari kiai haji, al-alim, al-alamah, al-arif billah. Ini bukan main-main, teman-teman. Gelar al-arif billah ini, Masya Allah, ya. Sedikit sekali ulama yang digelari dengan gelar al-arif billah, artinya orang yang mengenal Allah ya dengan sebenarnya atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman ya. Kita dengar baca Quran nggak pernah, dengar bacakan hadis nggak pernah, ya cuma itu aja diulang. Wa maqoli dan seterusnya itu ya. Abah Gufron juga kan punya pesantren itu ya, pesantren unik. Nah, jangan sampai masyarakat awam mengira bahwa beliau ini representasi dari pesantren, apalagi beliau menisbahkan diri di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi secara tidak langsung ini mengotori nama baik Nahdlatul Ulama. Ayo teman-teman yang aktif ya di NU struktural, ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai orang-orang Wahabi, jangan sampai masyarakat awam mengira inilah representasi NU, inilah representasi Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan teman-teman ya. Makanya kita viralkan dan silakan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya agar Abah Gufron ini secepatnya ditindaklanjuti teman-teman sekalian ya. Kemudian yang terakhir, Abah Gufron ini juga sudah mencoreng kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tidak, sudah banyak YouTuber dari negara-negara tetangga yang mereaction ya Abah Gufron ini, dan kita ditertawakan teman-teman. Kita dijadikan bahan tertawaan oleh negara-negara tetangga. Kok bisa Indonesia yang mayoritas umat Islam, yang terkenal sebagai negara yang banyak lahir para ulama-ulama berkelas internasional, teman-teman, muncul dijadikan public figure orang semacam ini, teman-teman ya. Dan yang lebih parah lagi, teman-teman, ternyata Abah Gufron ini di tahun 2022 itu malah mendapat penghargaan dari BPIP, teman-teman. Ya, ini jelas sekali nih, mencoreng muka Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata negara-negara tetangga paling tidak yang memahami bahasa Melayu, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, munculnya Abah Gufron ini sebagai media hiburan lah mungkin bagi kalangan santri yang paham, tapi kita tidak boleh menafikan bahwa fakta di lapangan masih banyak orang yang percaya dengan orang-orang semacam ini, teman-teman. Apalagi berbaju Thariqah, kemudian berbaju basic pesantren, berbaju kiai haji, punya 500 kitab bahasa Suryani yang dikarang dalam waktu 2 jam. Nah itu teman-teman ya, jadi paling tidak ada 4 poin. Yang pertama, sudah merusak nama baik Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, sudah merusak nama baik tasawuf, Thariqah, ulama sufi. Kemudian yang ketiga, sudah merusak nama baik kiai, ulama, santri, Nahdlatul Ulama bahkan. Dan yang terakhir, merusak dan mencoreng muka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di mata negara-negara tetangga, teman-teman. Jadi video ini jangan sampai berhenti di antum, sebarkan seluas-luasnya walaupun ini sudah viral, tapi hanya sekedar ya dijadikan bahan candaan. Mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada para pejabat yang memiliki kewenangan, kepada para alim ulama yang memiliki kewenangan ya untuk bisa mengklarifikasi atau bertabayun paling tidak ya. Kalau memang terbukti melanggar undang-undang, teman-teman ya, dengan pengakuannya yang luar biasa, apalagi ya beliau ini sudah ketahuan berbohong. Beliau di awal-awal kemunculannya mengaku sebagai cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ternyata dikonfirmasi oleh keturunannya langsung bahwa Abah Gufron ini sama sekali tidak ada kaitan dan ikatannya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani.